Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Asriani dengan NIM A1C117039. Saya mahasiswi PLP dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Jambi di SMAN Negeri 6 Kota Jambi. Berikut ini video kegiatan belajar mengajar pada materi termokimia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak semua. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua, alhamdulillah ya. Hari ini kelas kalian masih semua. Nah, dalam kondisi kita sekarang ini yang diinginkan kalian tetap harus jaga kesehatan, jaga kebersihan kalian, tetap semangat belajarnya. Oke. Sebelum masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Ya benar ya, tentang materi hidrokarbon. Ada yang masih ingat nggak contoh-contoh penerapan dari senyawa hidrokarbon? Batu bara, bensin, sama lilin Bu. Iya benar ya, contoh dari penerapan senyawa hidrokarbon yang kita udah pelajari yaitu mengenai batu bara, bensin maupun lilin. Nah, seperti yang kita tahu bahwa lilin ini merupakan salah satu minyak bumi yang berbentuk padat yang berbeda dari bahan bakar lainnya. Kemudian di mana lilin ini juga merupakan salah satu produk dari minyak bumi yang kita dapat peroleh dari proses distilasi bertingkat yang sudah kita pelajari minggu lalu kan? Nah, selanjutnya ada yang tahu apa saja fungsi dari lilin selain sumber cahaya? Menghangatkan tubuh Bu, kalau kedinginan. Iya, benar ya. Salah satu fungsi lilin selain sumber penerangan, apabila kita berada di sekitar lilin, maka tubuh kita ataupun ruangan akan menjadi panas. Nah, oleh karena itu, di mana
silakan. Nah, menurut saya Bu, di situ kan Ibu membawa 3 jenis botol berbeda, botol 1 dan 2 itu sama, kemudian botol yang ketiga itu jenis can termos atau penangkalan. Nah, namun ketiga-tiganya diisi dengan air panas yang sama. Nah, pada botol pertama itu tutupnya dibuka. Berarti di sini air panas tersebut lebih cepat mendinginnya karena tutup botolnya dibuka. Sedangkan pada botol yang kedua itu tutupnya dipasang atau ditutup. Oleh karena itu menyebabkan air panasnya lebih lambat daripada yang botol pertama. Kemudian untuk jenis botol yang ketiga itu jenis termos dan tutupnya tidak dibuka, berarti bahwa air panas yang berada dalam termos tersebut sangat lama proses pendinginannya daripada kedua botol sebelumnya. Ya, benar sekali ya Mirna, bahwasannya dalam termokimia ini terdapat 3 sistem. Nah, seperti ketiga wadah ini bisa kalian perhatikan. Pada wadah pertama botol yang tidak diberi tutup, di mana pada botol yang pertama ini kita sebut sebagai sistem terbuka. Bahwasannya apabila kita isi dengan air panas dan kita biarkan di atas meja lama-kelamaan, air panas tersebut akan berubah menjadi dingin. Oleh karena itu, dalam sistem terbuka terjadi perubahan energi dan perubahan materi, di mana perubahan energi yaitu ditandai dengan perubahan suhu dari air panas menjadi dingin. Sedangkan pada perubahan materi ditandai mengalami proses penguapan. Air yang di dalam botol ini akan mengalami proses penguapan dan keluar ke udara. Oleh sebab itu terjadinya perubahan energi dan pada perubahan materi pada sistem terbuka. Sedangkan pada botol yang kedua, di mana botol ini dalam keadaan tertutup. Botol ini terjadi perubahan materi, terjadi perubahan energi, tetapi tidak terjadi perubahan materi. Seperti yang kita lihat, ini kan botolnya tertutup rapat. Ketika air panas kita isi lalu kita diamkan beberapa saat di atas meja, lama-kelamaan air ini akan menjadi dingin. Itulah yang menandakan bahwa pada sistem tertutup mengalami perubahan energi, tetapi tidak mengalami perubahan materi karena tidak terjadi proses penguapan ke udara. Berbeda sama yang wadah ketiga, di mana wadah ketiga ini merupakan seperti bentuk termos kan, yaitu disebut dengan wadah terisolasi. Pada wadah ini tidak terjadi perubahan energi dan tidak pula terjadi perubahan materi, di mana sistem dan lingkungan tidak saling mempengaruhi, sehingga air panas yang berisi di dalam botol akan menjadi lebih lama. Nah, dalam termokimia ini terdapat hukum tertentu yang kita sebut sebagai hukum termodinamika pertama, di mana hukum termodinamika pertama ini disebut juga dengan hukum kekekalan energi, yang berbunyi bahwa energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain, tetapi energi tersebut tidak dapat kita ciptakan atau kita musnahkan. Nah, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah penggunaan setrika. Kalian pernah menggunakan setrika? Pernah Bu. Ya, di mana setrika itu kan dapat merubah energi listrik menjadi energi panas.
Jadi pada reaksi eksoterm terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Akibatnya, suhu pada suatu sistem akan berkurang, sehingga suhu di lingkungan akan semakin bertambah. Jika kita lihat grafik atau kurvanya berdasarkan delta H, di sini ada entalpi kan? Jadi di sini merupakan suatu reaktan. Di sini adalah reaktan, di sini produk. Nah, berdasarkan grafik ini ada yang bisa menjelaskan? Tidak, Bu. Jadi bahwasannya berdasarkan grafik, tingkat energi dari reaktan itu lebih tinggi daripada tingkat energi dari produk. Berdasarkan delta H, tadi kan rumusnya delta H sama dengan H produk Kurang H reaktan. H reaktan. Jadi ketika sistem mengalami suatu perpindahan kalor, maka suhu di sistem akan berkurang kan, dan di lingkungan akan bertambah. Jadi akibat dari pengurangan suatu kalor dari suatu sistem tersebut mengakibatkan delta H dari suatu reaksi eksoterm akan berkurang, sehingga delta H-nya bernilai negatif. Nah, contoh dari reaksi eksoterm ini bisa kalian lihat dari reaksi pembentukan H2O, di mana 2H2 ditambah O2 akan menghasilkan 2H2O dengan delta H 531 kJ. Nah, jadi pada reaksi eksoterm di sini adalah reaksi kimia yang melepaskan kalor, di mana perpindahan kalor terjadi dari sistem ke lingkungan. Kemudian suhu di sistem akan berkurang, sehingga perubahan entalpi dari reaksi eksoterm ditandai dengan tanda negatif. Pada reaksi pembentukan H2 bisa dilihat bahwa pembentukan molekul H2O merupakan terjadinya reaksi eksoterm. Nah, baiklah, yang kedua merupakan reaksi endoterm. Seperti namanya endoterm, ada yang tahu artinya? Masuk, Bu. Ya, endo berarti masuk. Jadi reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap atau membutuhkan kalor. Nah, reaksi endoterm ini kebalikan dari reaksi eksoterm. Kalau reaksi eksoterm di mana perpindahan kalor terjadi dari sistem ke lingkungan, sedangkan kalau reaksi endoterm terjadi perpindahan kalor di sini lingkungan, perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, pada reaksi endoterm di mana perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu di sistem akan semakin bertambah, sedangkan di lingkungan akan menurun. Jika kita gambarkan
percobaan kali ini Ibu akan mendemonstrasikan percobaan sederhana mengenai reaksi eksoterem dan endoterem, di mana percobaannya kita sediakan piring, botol, ini ada tahu apa? Gelas Bu, dengan sendok. Sabun cuci piring sunlight. Ya, ada minuman berwarna, Warna makanan. Korek. ini. Perlipat pengembang roti Bu. Ya, kemudian ada yang tahu ini? Ini merupakan H2O2 yang digunakan atau hidrogen peroksida. Kemudian kita gunakan lilin. Nah, ada yang bisa membantu Ibu dalam percobaan ini? Saya Bu. Ya, Mirna silakan. Ya, Mirna, pertama kita akan melakukan percobaan mengenai reaksi endoterem. Nah, koin ini kita masukkan ke dalam piringnya. Sampai seberapa Bu? Koinnya tertutup. Oh ini terendam berarti. Kemudian kita taruh lilinnya di atas ini. Ya, Mirna, silakan dihidupkan lilinnya. Nah, bagaimana cara kita mengambil koin di dalam piring agar tangan tidak basah? Coba Mirna tutup lilinnya. Baik Mirna, terima kasih. Silakan duduk. Nah, baiklah, dari percobaan sederhana yang sudah kita lakukan, kira-kira apa yang dapat anak-anak amati dari percobaan ini? Saya Bu, Iya, Indah, silahkan. lilin yang menyala tadi itu ditutup pakai gelas Bu. Jadi air yang berada di piring itu apa namanya itu Bu, bergeser atau masuk ke dalam gelas yang berisi lilin menyala tadi Bu. Ya, baik Indah, terima kasih. Benar ya, bahwasannya ketika kita hidupkan lilin, kemudian lalu kita tutup dengan gelas, maka air yang berada di luar gelas akan semuanya masuk ke dalam gelas tersebut. Kemudian lilin akan menjadi padat. Hal ini menyebabkan karena oksigen di dalam gelas sudah habis terbakar. Kemudian air semuanya akan masuk ke dalam gelas. Nah, pada percobaan sederhana yang Ibu contohkan ini merupakan contoh dari reaksi endoterem, di mana terjadinya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, yang mana air yang semulanya berada di luar piring, ketika kita tutup semuanya akan masuk ke dalam gelas. Hal inilah yang menyebabkan percobaan ini disebut dengan reaksi endoterem, yaitu perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Ya, selanjutnya untuk percobaan yang kedua mengenai reaksi eksoterem, ada yang bisa bantu Ibu? Saya Bu, Ya, Indah, silakan. Gimana? Pada reaksi eksoterem ini kita sediakan botol. Ini dibuka aja. Biar bisa dilihat. Nah, ini kita gunakan hidrogen peroksida 3%. Ya, botolnya kita alasin dulu. Nah, masuk saja Indah. Dah. Kemudian diteteskan 2-3 tetes pewarna makanan ke dalam botol.
Nah, setelah diaduk rata, kemudian larutan fermipan ini kita masukkan ke dalam botol. Semuanya anak-anak tolong perhatikan ya. Iya, Bu. Baik, Indah, sudah selesai. Silakan duduk. Terima kasih. Baiklah, dari percobaan yang sudah kita lakukan ini, anak-anak sudah bisa mengamati apa yang terjadi dari percobaan yang kedua ini. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, Mirna, silakan. Jadi, Bu, waktu saat dari peroksidan dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikasih sunlight, kemudian dikasih sedikit bahan pewarna makanan, kemudian pernipannya dilarutkan pada gelas dengan menggunakan air panas, dan pernipan yang telah larut tadi dimasukkan ke dalam botol tersebut, sehingga kemudian terjadi reaksi yang menyebabkan timbulnya busa hingga keluar dari botol tersebut. Iya, terima kasih Mirna, benar sekali ya jawabannya. Bahwasannya pada percobaan yang kedua ini, ketika kita campurkan hidrogen peroksida, kemudian pewarna makanan dan sabun cair, kita masukkan ke dalam botol, kemudian kita lakukan larutan fermipan dengan menggunakan air panas, lalu kita tuangkan, akan terjadi atau timbulnya busa hingga keluar ke dalam botol tersebut, di mana pada reaksi ini terjadinya pelepasan oksigen dari hidrogen peroksida. Kemudian busa yang keluar dari botol tersebut merupakan kumpulan-kumpulan dari oksigen. Kemudian larutan fermipan yang kita gunakan itu berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat proses reaksinya. Jadi jika kita hubungkan pada materi kita hari ini, bahwasannya pada percobaan kedua ini merupakan salah satu contoh dari reaksi eksoteren, di mana pada reaksi eksoteren ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Seperti yang kita lihat, bahwasannya setelah kita tambahkan semuanya, campurannya, kemudian busa akan keluar ke lingkungan, dan busa yang dihasilkan ini memiliki suhu yang agak panas sehingga dia akan melepaskan kalor yang merupakan contoh dari reaksi eksoteren. Nah, baiklah, Ibu rasa kalian sudah dapat membedakan antara reaksi eksoteren dan endoteren. Nah, sampai pembahasan hari ini ada yang ingin mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Indah, silahkan. Kami mau bertanya, itu kan tadi kita melakukannya memakai pewarna kan, Bu? Iya. Nah, fungsi dari pewarna itu apa, Bu? Terus kalau misalnya kita tidak menggunakan pewarna itu, apakah busanya akan tetap ada atau gimana, Bu? Baik, Indah, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa menjawab duluan nggak pertanyaan dari Indah? Saya, Bu. Iya, Mirna? Nah, menurut saya fungsi dari pewarna makanan itu untuk dapat membedakan warna jika reaksinya sudah berlangsung, seperti yang terjadi dalam botol tersebut, yaitu busanya berwarna putih, sedangkan pewarna atau air dari hidrogen peroksida yang bawahnya itu lebih berwarna hijau. Iya, benar sekali ya Mirna, bahwasannya pewarna makanan yang kita gunakan di sini yaitu untuk memberikan warna dari suatu reaksi tersebut. Nah, apabila kalau kita tidak menggunakan warna ini, apakah dia dapat berwarna seperti ini? Tentu saja bisa. Jadi pewarna ini digunakan untuk memberikan warna antara busanya dengan cairannya. Gimana, Indah, sudah mengerti? Sudah, Bu. Ya, baik ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Tidak, Bu. Ya, alhamdulillah. Ibu rasa kalian sudah memahami materi kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin ada yang menyimpulkan dari pembahasan kita hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Mirna, silahkan. Nah, menurut saya termokimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan energi dalam reaksi kimia. Kemudian di dalamnya itu ada sistem sama lingkungan, di mana sistem itu adalah sesuatu yang diamati, sedangkan lingkungan itu sesuatu di luar sistem atau di sekitarnya. Kemudian ada melibatkan dua reaksi, yaitu reaksi ekso dan reaksi endo, di mana pada reaksi ekso itu energinya lebih besar, energi reaktan lebih besar daripada produk sehingga menghasilkan deltanya negatif. Sedangkan untuk endo energi yang dihasilkan oleh produk itu lebih besar daripada reaktan sehingga didapatkan deltanya itu positif. Terima kasih Mirna atas simpulannya. Benar sekali ya anak-anak, bahwasannya termokimia itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan energi dalam reaksi kimia. Di mana dalam termokimia ini kita kenal dengan dua istilah, ada sistem dan lingkungan. Di mana sistem ini merupakan segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah segala hal-hal yang berada di sekitar sistem. Dalam termokimia, sistem itu dibedakan menjadi tiga. Ada yang namanya sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Pada sistem terbuka ini, di mana terjadi perubahan energi dan perubahan materi. Sedangkan pada sistem tertutup, terjadi perubahan energi tetapi tidak terjadi perubahan materi. Kemudian pada sistem terisolasi, tidak terjadi perubahan energi maupun materi, dan sistem maupun lingkungan tidak saling mempengaruhi. Kemudian, karena adanya perpindahan kalor, maka dalam reaksi termokimia ini dibedakan menjadi dua, ada reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Bahwasannya pada reaksi eksoterem ini, reaksi kimia yang menyerap kalor, di mana perpindahan kalor itu terjadi dari sistem ke lingkungan, sehingga perubahan entalpinya ditandai dengan tanda negatif. Sedangkan pada reaksi endoterem merupakan reaksi kimia yang menyerap ataupun membutuhkan kalor. Kemudian di mana perpindahan kalornya itu terjadi dari lingkungan ke sistem, sehingga perubahan entalpi ditandai dengan tanda positif. Nah, berdasarkan percobaan yang sudah kita lakukan tadi, itu merupakan salah satu contoh dari reaksi eksoterem dan reaksi endoterem yang mengalami perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem. Baiklah, Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ini. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.